Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah masih di Islam itu indah. Kita akan lanjutkan lagi. Nah, sekarang aku harus sapa dulu jamaah yang ada di rumahnya. Masih terhubung dengan kita apa enggak nih? Mbak, assalamualaikum. Masih, alhamdulillah. Langsung aja ya. Sekarang kita akan praktek ruqyah syariah mandiri online bersama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, mbaknya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan tadi kok agak susah gitu ya melaksanakan sholat, maka itu diantaranya kan setan itu kalau mendengarkan suara azan dia lari gitu, lari. Kemudian ketika dikumandangkan iqamat orang mau berdiri maka dia datang kembali gitu. Jadi kita memang mengetahui bahwa ketika ada suara azan panggilan sholat itu kadangkala kita memang merasa malas gitu, gangguan daripada setan dan jin itu. Kemudian kita nggak bisa juga sepenuhnya menyalahkan mereka karena kadangkala kemalasan itu datang dari diri sendiri. Makanya kebaikan itu kadangkala memang kita harus paksakan dulu Mbak. Walaupun merasa sholat nih ngapain gue sholat, khusyuk juga enggak gitu, dipaksakan nggak apa-apa. Dipaksakan aja dulu, insya Allah khusyuknya segera datang. Hari ini kita insya Allah baca ayat ini bukan berarti untuk apa gitu ya, baca ayat-ayat Al-Quran ini kita yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengingat-ingat mungkin kita ada kesalahan-kesalahan, kenapa kok malas sekali berbuat kebaikan supaya Allah lebih mencintai kita. Tapi bukan berarti saya merukyah mbaknya, tapi mbaknya merukyah diri sendiri. Oke? Nanti mbak baca juga, nanti ditiupkan ke segelas airnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya Allah, memohon keberkahan ayat-ayat yang kami bacakan menjadi obat hati kami, obat fisik kami, obat daripada kemalasan kami beribadah. Silahkan ditiup ke airnya lalu diminum mbaknya. Jadi yang Mbak tanyakan tadi, kemalasan itu biasanya karena apa namanya, kurangnya kita mendengarkan ilmu pengetahuan. Tapi karena
mbaknya nih orang yang beriman, Masya Allah. Saya tahu mbaknya pengen jadi orang yang baik, makanya mbak sampai bertanya ke sini gitu. Jadi mbak dengan usaha mbaknya sudah mau bertanya, ingin cari solusi, berarti mbaknya emang benar-benar pengen khusyuk untuk beribadah, pengen rajin untuk beribadah. Jadi jangan pernah membuat peluang setan untuk datang kepada kita gitu. Dan ruqyah juga salah satu ikhtiar untuk bisa kita mendapatkan kebaikan yang kita mau ya Ustadz Syam ya. Betul. Masya Ruqyah itu kan salah satu ayat-ayat mukjizat Al-Quran yang kita baca, bukannya kita meruqyah orang lain, tapi meruqyah diri sendiri. Ayat-ayat yang tadi yang kita baca Mbak, itu Mbak baca setiap hari ya? Gitu. Ya, jadi sebenarnya Mbak yang melakukan ruqyah terhadap dirinya tadi Ustadz Syam membantu membimbing dengan ayat-ayat itu ya. Betul, iya. Benar nih kalau di rumah dibacakan ayat-ayat tadi ya Ustadz Syam ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Mungkin Ustazah Syifa boleh dong dikasih solusi buat Mbak yang ada di rumahnya mungkin biar terhindar dari gangguan jin kah atau bisa menjadi pribadi yang lebih baik kah? Silakan Ustazah Ya, Syifa. biasanya kemalasan itu atau segala suatu bahaya salah satunya terjadi itu dari gangguan jin. Makanya dalam surah An-Nas itu minal jinnati wan nas. Kita minta pertolongan kepada Allah dari bahaya hasad dengki yang dilakukan oleh manusia maupun kebahayaan atau mara bahaya yang dilakukan oleh jin. Gitu. Jadi yang bisa membahayakan kita bukan hanya manusia tapi juga jin. Tapi manusia yang membahayakan, mengirim sihir, mengirim kalau bahasanya itu ada yang teluh, guna-guna, banyak ya. Kalau Makassar apa Ustadz bahasanya Ustadz? Guna-guna juga. Guna-guna juga ya bahasanya seperti itu ya. Nah itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang hasad, dengki, dendam dengan cara meminta pertolongan kepada dukun dan atas bantuan jin. Jadi intinya semua itu kembali kepada bantuan jin yang tidak senang dan akhirnya meminta tumbal dan lain sebagainya. Maka untuk menghindari hal ini yang pertama dan paling ringan sekali tadi kita lakukan ruqyah mandiri kepada diri sendiri. Yang kedua kalau memang sudah sangat parah lagi kita baca Al-Ma'surat pagi sore. Baik. Dan satu lagi sebelum tidur. Ya. Tala syakhsun, membaca seseorang itu indan naumi ihda wa ishruna marrotan basmalah. Ya. Jadi kata Imam Nawawi dalam Kasyifatus Suja, syarah dari Safinatun Najah, mengutip dari Imam As-Sawi, kalau mau tidur kita biasakan baca basmalah 21 kali. Baik. Itu untuk apa? Untuk terhindar malam kita dari gangguan jin, terhindar dari gangguan setan, terhindar dari kejahatan maling yang ada di rumah kita. Pokoknya kita dijaga sama Allah Subhanahu wa Biar taala. dijaga ya, sama Ustazah. Allah dan Ustazah terhindar ya. dari kematian mendadak. Masya Kan Allah. banyak orang yang seperti itu. Jadi biasakan baca bismillah sebelum tidur 21 kali. Baik, dan ruqyah semoga mandiri. masalahnya cepat selesai Mbah ya. Mbah lagi kan. Gara-gara ngomongin jin jadi Mbah nih bawahnya. Mbak semoga masalahnya cepat selesai ya Mbak ya. Semoga bisa lebih baik lagi dalam ibadahnya juga. Dan semoga kebaikan menyertai Mbak yang ada di rumah ya Mbak. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dalam Islam itu indah ya Mbak ya. Terima kasih kembali Mas. Ya sehat selalu, bahagia selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Senang sekali jamaah yang ada di rumah, pelajaran kita pagi hari ini insya Allah banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kita, banyak hikmah yang bisa kita dapat. Insya Allah kita akan besok ketemu lagi ya jamaah yang ada di rumah. Dan sekali lagi terima kasih kepada guru-guruku, terima kasih untuk ilmu yang sangat bermanfaat ini. Jamaah yang ada di rumah sehat selalu, bahagia selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Senang sekali saya. Senang banget ya, Karena Ustaz. kita ada di Mesir. Tepatnya di Kairo. Di Kairo. Ada perjalanan yang to'ah, ada perjalanan yang maksiat. Oke. Kalau perjalanan yang to'ah ini banyak keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. bahwa orang musafir itu tadi apa? Di balik kesulitan itu pasti dikabulkan doa. Tapi setelah kesini dengar nama Alexandria tuh kayak pengen punya anak namanya Alexandria gitu. Oh iya. Pingin punya anak istri aja belum ada. Nikah aja belum.